Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kita sekarang akan belajar transformasi geometri. Nah, kelompok kami itu ada Aisyah Diah, ada Akmal Maulana, dan juga ada Sinta. Kita lanjut yuk ke materinya. Nih, yang pertama itu apa sih transformasi geometri itu? Nah, ini dia. Transformasi geometri merupakan perubahan. Perubahan apa? Perubahan posisi atau biasa kita sebut adalah perpindahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lainnya yaitu X aksen, Y aksen. Selanjutnya transformasi geometri itu dibagi menjadi 4 loh. Ada apa aja? Nah, yang pertama ada translasi atau pergeseran. Nah, yang kedua ini ada refleksi atau pencerminan. Nah, yang ketiga ada rotasi atau biasa kita sebut perputaran. Nah, yang terakhir ada dilatasi atau perkalian. Nah, kita masuk nih ke yang pertama yaitu translasi. Apa sih translasi? Nah, translasi itu merupakan transformasi geometri yang memindahkan suatu titik. Nih, memindahkan suatu titik di sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Nah, artinya translasi itu hanya perpindahan titik. Nah, hanya perpindahan dari titik. Oke, ada juga nih rumus umumnya, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan A, B plus X, Y. Nah, di mana X aksen, Y aksen itu adalah titik bayangannya. Dan A, B itu merupakan vektor translasinya. Dan X, Y itu adalah titik asalnya. Ini ada contohnya ya. Di sini nih, lihat ada segitiga berwarna kuning. Dipindahkan. Nah, itu segitiganya itu dipindahkan dari sini menuju sini. Perpindahan ya. Nih, bisa lihat kan? Ini maju ke sini. Nah, itu disebut translasi. Kita masuk nih ke contoh soal dari translasi. Kita baca dulu. Diketahui titik P aksen 3,-13 adalah bayangan dari titik P oleh translasi T sama dengan -10,7. Nah, yang ditanyakan ini koordinat titik P itu berapa sih? Kita masuk ya. Kita lihat dulu konsepnya nih. Konsepnya itu misalkan titik X, Y ditranslasikan oleh T-nya itu A, B ya. Sehingga koordinat bayangannya adalah seperti rumus. Tadi X aksen, Y aksen itu sama dengan X, Y ditambah A, B. Nah, kan yang diketahui itu di soal titik P aksennya ya. Nah, P aksen ini ditranslasikan oleh T -10,7 sehingga kita masukkan X aksen, Y aksennya nih. P aksen dimasukkan ke rumus 3,-13 sama dengan X, Y titik asalnya ditambah A, B. Nah, ini translasinya. Nah, maka X, Y itu sama dengan 3,-13 dikurangi. Ini dipindah ruas ya. Kurangi -10,7. Nah, X, Y sama dengan 13,-20. Maka koordinat titik P itu adalah 13,20 maaf ya. Nah, ini ada refleksi. Refleksi itu apa sih? Nah, seperti halnya bayangan pada sebuah benda itu yang terbentuk dari sebuah cermin, sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin itu sendiri. Hasil dari refleksi dalam bidang kartesis itu tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Ada juga nih rumus umumnya, ada 6 rumusnya. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, Y menjadi X, negatif Y. Nah, terhadap sumbu Y itu X, Y menjadi negatif X, Y. Apabila terhadap garis Y sama dengan X, itu X, Y menjadi Y, X. Apabila terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Nah, terhadap garis X sama dengan H, X, Y menjadi 2H kurangi X, Y. Nah,
Apabila terhadap garis Y sama dengan K itu, X, Y menjadi X, 2K kurangi Y. Nah, kita lanjut ke pencerminan terhadap sumbu X. Nah, bisa dilihat nih ya. Di gambarnya, itu ada titik A, B, ya kan, A, B, dicerminkan terhadap sumbu X, yang ini sumbu X, menjadi A aksen A, negatif B, negatif B ya. Nah, selanjutnya ada pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah cerminnya sumbu Y. Dari A, B menjadi H aksennya negatif A, B ya. Nah, selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini Y sama dengan X, cerminnya atau garisnya. Dari A, B menjadi A aksen B, A ya. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini garisnya Y sama dengan negatif X. Dari A, B menjadi A aksen negatif B, negatif A. Kita lanjut ke pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, bisa dilihat nih gambarnya. Ada A, titik asalnya A, B dicerminkan terhadap X-nya itu sama dengan H, ini cerminnya, menjadi A aksen 2H kurangi A, ini, koma B, ya. Lanjut lagi di pencerminan terhadap titik asal 0,0, itu bisa dilihat ini cerminnya, ya, cerminnya. Bisa dilihat titik asalnya A, B menjadi A aksennya negatif A, negatif B ya. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Bisa dilihat garisnya ini. Nah, titik asalnya A, B menjadi A, 2K kurangi atau 2K negatif B ya. 2K kurangi B. Menjadi 2K negatif B ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nih, titik D, negatif 2,6 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, memiliki bayangan di titik apa nih gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X itu kayak gimana sih rumusnya? Nah, ini dia rumusnya. X, Y menjadi negatif Y, negatif X ya. Sudah ada di rumusnya, kita masukkan X, Y-nya itu adalah negatif 2,6. Maka X aksen, Y aksennya itu sama dengan, nih, negatif Y. 6 dinegatifkan, negatif 6, negatif X, negatif 2 dikali negatif berarti jadi positif 2 ya. Maka koordinat bayangan titik D adalah negatif 6,2. Kita lanjut nih ke rotasi. Nah, rotasi itu apa sih? Nah, rotasi itu dalam hal ini dapat dipahami sebagai memindahkan dari suatu titik ke titik yang lainnya. Nah, prinsipnya yaitu dengan memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputarnya. Nah, besarnya rotasi itu dalam transformasi geometri itu sebesar alfa yang telah disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam. Ada juga nih rumus umumnya. Nah, bisa dilihat rumus umumnya. Contoh rotasinya ada titik A, X, Y. Nah, ini dirotasikan atau diputar ya. Menjadi A aksen, X aksen, Y aksen ya. Seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, bayangan titik P, A, B oleh rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar negatif 90 derajat. P aksennya negatif 10, negatif 2. Nah, yang ditanyakannya adalah nilai dari A tambah 2B-nya berapa nih? Nah, berarti kita cari A sama B-nya ya. Nah, rotasi sebesar negatif 90 derajat dengan pusat 0,0 itu adalah X, Y menjadi Y, negatif X ya. Nah, kan diketahuinya X aksen, Y aksen sama dengan Y, negatif X-nya. X aksen, Y aksennya itu adalah negatif 10, negatif 2. Maka apabila kita
rubah menjadi X, Y, maka kan ini Y ya. Negatif 10 itu Y. X-nya negatif 2. Berarti kalau X, Y negatif 2 dirubah menjadi 2 dan Y-nya negatif 10, dimasukkan Y-nya negatif 10. Seperti itu ya. Nah, maka diperoleh Y-nya itu adalah negatif 10 dan X-nya adalah 2 ya. Nah, dengan demikian, koordinat titik P-nya itu adalah 2, negatif 10 ya. Untuk A-nya, bisa dilihat itu ada 2, B-nya sama dengan negatif 10. Sehingga kita masukkan ke nilainya, nilai A ditambah 2B, tinggal disubstitusikan. 2 ditambah 2 dikali negatif 10 sama dengan 2 dikurangi 20 sama dengan 18. Seperti itu. Oke, kita masuk ke dilatasi. Nih, dilatasi ini disebut juga dengan suatu perbesaran atau pengecilan suatu objek. Jika dalam transformasi pada translasi, refleksi, dan rotasi hanya dengan mengubah posisinya, maka di dilatasi itu merupakan transformasi geometri dengan merubah ukuran dari bendanya ya. Ukurannya berubah nih, bisa berubah. Ukuran benda yang dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil. Perubahan ini bergantung pada skala yang akan menjadi faktor pengalinya. Adapun rumusnya, ini dilatasi titik A, B terhadap O 0,0 dengan faktor skala M. Itu adalah, bisa dilihat di sini, gambar yang ini diperbesar menjadi A aksen, B menjadi B aksen ya. Nih. Adapun rumusnya A, B didilatasi P aksen M kali A, nih, koma M kali B ya. Dilatasi titik A, B terhadap pusatnya P, K, L ya, dengan faktor skalanya M. Bisa dilihat nih. Ini pusatnya di P, K, L ya. Nah, ini gambarnya. A-nya diperbesar menjadi A aksen dan B-nya diperbesar menjadi B aksen ya. Ini pun ada rumusnya A, B didilatasi. Nah, P, K, L, M menjadi P aksen M dikali A kurangi K ditambah K, M kali B kurangi L ditambah L. Masuk ke contoh soal nih. Bayangan titik P 5,4 jika didilatasikan terhadap pusatnya itu negatif 2, negatif 3 dengan faktor skala negatif 4 adalah apa nih? Nah, dilatasi titik A, B terhadap pusat P, K, L itu ada nih, kita tinggal masukkan ke rumusnya. A, B itu M kali A kurangi K ditambah K, M dikali B kurangi L ditambah L ya. Kita substitusikan. Ya, kita substitusikan. A aksen, B aksen sama dengan M-nya masukkan. Skalanya negatif 4. Oke, A-nya berapa? A-nya adalah 5 dikurangi. Skalanya negatif 4. Nih, negatif 4 dimasukkan, ditambah K-nya skalanya negatif 2 ya. Koma M atau skalanya negatif 4. Kita masukkan nih, B-nya adalah 4 dikurangi L. Nah, pusatnya adalah negatif 3 nih. Negatif 3 dimasukin, ditambah L-nya negatif 3 ya. Kita operasikan. Negatif 4, 5 dikurangi negatif 2, 7 ditambah negatif 2. 4 dikurangi negatif 3, itu ada 7 ditambah negatif 3 ya. Kita operasikan, maka negatif 4 dikali 7 adalah negatif 28, ditambah negatif 2, negatif 28, itu dari perkalian negatif 4 kali 7 ditambah negatif 3. Maka A aksen, B aksennya sama dengan negatif 30, negatif 31.
Nah, jadi koordinat bayangan titik P adalah negatif 30, negatif 31. Nah, selesai deh pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa untuk terus berlatih dan tetap semangat ya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.